Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini Selasa 19 September 2023. Hari ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat renungan yang berjudul Lidah Berkat atau Kutuk. Bacaan Alkitab diambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 2-10. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyinya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudara, pernahkah saudara mendengar ungkapan mulutmu harimaumu? Ungkapan ini berarti bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita dapat menjadi sesuatu yang membahayakan. Seringkali lidah dan mulut yang Tuhan ciptakan untuk hal-hal baik, malah kita pergunakan untuk hal-hal yang buruk. Tidak jarang kita menghina dan membicarakan kejelekan orang lain, atau menipu, juga mengeluarkan kata-kata kotor, mengucapkan kutuk dan sumpah. Akibatnya sangatlah beragam. Ada seorang gadis di India yang gantung diri karena mengalami cyberbully atau penghinaan lewat internet di Facebook. Ada juga aktris cantik di Taiwan yang bunuh diri karena sering digosipkan dan dihina teman-temannya. Beberapa kasus penghinaan malah berakibat buruk kepada si penghina. Ada korban penghinaan yang membalas dendam kepada si penghina dengan menghajarnya habis-habisan. Ada juga orang tua yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan sumpah serapah kepada anak-anaknya. Mereka diteriaki bodoh, tidak berguna, atau yang paling menyakiti hati anak, kamu itu bukan anakku. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan membentuk anak mereka tumbuh mengikuti figur orang tuanya. Mereka mungkin akan menjadi kasar, tidak sabaran, dan kejam. Sebagian anak akan merasa bahwa dirinya memang benar-benar bodoh dan akhirnya menjadi penyendiri, tidak bisa bersosialisasi. Tidak sedikit juga kasus yang menyebabkan anak-anak yang bermental lemah melakukan aksi bunuh diri. Sungguh, keadaan ini sangat tragis. Tuhan menciptakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, pergunakanlah lidah kita sesuai dengan fungsinya. Ucapkan kata-kata pujian yang tepat kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Berhentilah membicarakan kejelekan orang. Bicarakan saja hal-hal baik mengenai orang tersebut. Jangan membalas cacian dengan makian. Balaslah dengan berdoa bagi mereka. Jangan lagi pernah mengucapkan kata-kata kutuk untuk diri saudara sendiri. Melainkan ucapkanlah, aku selalu diberkati Tuhan, atau saya pasti bisa, dan banyak lagi kata-kata berkat yang bisa kita ucapkan baik untuk orang lain, terlebih untuk diri kita sendiri. Mengapa kita harus berhati-hati mengeluarkan kata-kata dari dalam mulut kita? Sebab Tuhan selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 1-3 saya bacakan demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara mereka berontak
seperti itu karena dari antara 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, 10 orang di antaranya membawa kabar buruk. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu tanah yang sangat subur, tetapi yang mereka sampaikan adalah bagaimana di sana itu ada orang-orang raksasa. Dan 10 pengintai berkata, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Laporan yang menyesatkan ini membuat seluruh bangsa Israel mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, yang menghina Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-28, Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dan seperti yang kita ketahui, kita sudah baca kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Angkatan yang keluar dari negeri Mesir tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi keturunan mereka yang pada saat itu mereka katakan nanti anak-anak kami akan menjadi budak dan sebagainya, justru merekalah yang mewarisi tanah perjanjian itu. Oleh karena itu saudara-saudara, hal mengucapkan kata-kata ini memang sangat penting, tetapi seringkali tidak kita perhatikan. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan tertekan oleh karena masalah, oleh karena beban hidup yang berat. Kita mungkin dalam keadaan fisik yang lemah, lelah, sakit. Biasanya emosi itu akan menjadi tinggi dan kita menjadi orang-orang yang gampang sekali mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata yang memberontak, kata-kata yang melawan kehendak Tuhan. Juga kata-kata yang mengasihani diri sendiri, yang membuat hidup kita ini menjadi semakin lemah dalam segala bidang. Karena itu, kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sedemikian rupa, maka sudah sewajarnya lah kalau mulai saat ini kita mengendalikan lidah kita dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Roh Kudus, dan dengan banyaknya kita membaca, merenungkan, dan memahami firman. Supaya kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata seenaknya. Sebab apa yang kita ucapkan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita suka mengucapkan kata-kata positif, kata-kata kemenangan, janji-janji Tuhan dengan iman yang teguh, maka itulah yang akan Tuhan lakukan. Memang bukan berarti 1-2 kali mengucapkan Tuhan langsung melakukannya. Waktu itu Tuhan yang pegang. Dan ingat, dia tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Lakukan sajalah apa yang Tuhan inginkan. Kata-kata berkat itulah yang harus kita keluarkan dari dalam mulut kita. Dan tentunya itu harus didasari dengan hati yang dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan iman akan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi ini Engkau sudah memberikan kepada kami peringatan supaya hidup kami tidak dihukum oleh karena perkataan kami yang salah, tetapi hidup kami dibenarkan oleh karena ucapan-ucapan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar firman yang telah kami dengar tertanam dalam hati sanubari kami, dan Roh Kudus mengerjakan kami sehingga kami berhenti menggunakan lidah kami dengan sembarangan, tetapi kami mulai menggunakan lidah kami dengan hati-hati dan hanya mengucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulut kita bisa mengeluarkan kutuk, tetapi bisa juga mengeluarkan berkat. Dan orang yang benar tahu mana yang harus ia pilih. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Perhatikan apa yang kita katakan
sebab itulah yang akan menentukan kita diberkati atau tidak. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.